Nah, ini tadi kan kalau strukturnya balok semua ya. Dan kalau baca buku Chopra ya, kalau balok semua hanya binary gitu ya. Kalau bukan balok, kalau bukan balok, ini misalnya. Nah, ini derajat kebebasannya ada berapa kalau begini? Untuk yang pernah memahami struktur ya. Kalau sesuai dengan analisis kita yang tadi, kalau struktur begini derajat kebebasannya ada berapa? Siapa? Hasan masih ingat? Yang, yang pernah belajar ini? Atau Walid? Oh, atau Dinda juga boleh. Berapa derajat kebebasannya? 6 kali 6, Pak. Berapa? 6 Bukan, kali 6. bukan. Struktur ini punya berapa derajat kebebasan? Oh, 4 kali 4. Nah, dapat di mana aja? Ini saya jepit ini ABC. Oh, pertama anggap aja satu elemen AB, satu lagi elemennya BC. Dua elemen ya. Tadi belum bicara elemen. Kalau elemennya banyak, derajat kebebasannya ikut banyak. Tapi kalau saya cuma punya elemen AB lalu BC, ini harusnya punya berapa derajat kebebasan? Pertanyaannya direvisi. Tadi Linda bilang 4. Apakah 4 benar? Ini kan jepit ya. Jadi nggak ada derajat kebebasan di sini. Ini juga jepit. Nggak ada nih derajat kebebasannya. Tinggal yang di B ini. Ada berapa nih di B? 2. 2 apa aja? Apa saja? Apa saja itu mau saya gambarkan sebagai tanda panahnya nanti. Tanda panah yang lurus atau tanda panah yang melingkar untuk rotasi. 2 yang mana, Linda? Yang nggak apa? Yang B force sama moment. Rotasi gitu satu. Terus satunya lagi Satunya lagi force displacement kemana? ke arah atas Ke atas. vertikal. Ke sana gitu ya. Jadi 1, 2. Ada yang punya ide lain? Setelah melihat gambar ini, nggak gini nih gitu Pak. Jadi saya pindahin ke sini biar nggak pakai ini. 1, 2. Dimensi biasanya semua apa ya? Kenapa? Kalau untuk 2 dimensi biasa semua ya, translasi 2, rotasi 1. Rotasi 2, rotasi 1. Berarti ada satu lagi ke kanan gitu ya. 2, 3 nampak. 1, 2, 3. Ada yang lain yang punya ide? Cuma 2? Nggak ada yang punya ide lain? Saya mengharapkan yang lain ya. Karena nanti saya akan arahkan ke bukan ke yang 2 itu tadi, atau 3 ini. Ya sudah, oke. Mungkin satu hal yang perlu diingat, kalau dulu waktu analisis struktur, satu elemen begini punya berapa derajat kebebasan? Ada yang ingat nggak? Yang pilihan analisis strukturnya dengan saya lah setidaknya. Punya berapa derajat kebebasan dulu? Kalau kita punya satu elemen seperti ini, apakah 4 seperti ini, seperti yang sekarang dibahas maksud saya? Pertanyaannya itu. Dulu ada berapa? Ada 4, Pak. Sama dengan yang sekarang berarti. 1, 2, 3, 4 gitu. Dulu lebih sebenarnya. Seperti ini mirip ya. Dulu itu 3 di satu titik, karena translasinya bisa vertikal, bisa horizontal, bisa rotasi. Ini juga bisa translasi vertikal, bisa horizontal, bisa rotasi. Ya. Jadi 6 derajat kebebasan per elemen. Kenapa sekarang tinggal 4? Nah, bedanya ini dengan ini apa sih? Ya, yang ini, yang ke kanan di sini, dan di situ dihilangkan. Kira-kira kenapa dihilangkan? Kira-kira kenapa dihilangkan?
Tidak pernah. Consider gaya aksial. Gaya aksialnya tidak, ini kan perpindahan sebenarnya. Ya, mungkin lebih baik kita bicaranya perpindahan. Perpindahan aksialnya itu diabaikan di sini. Kenapa diabaikan? Karena biasanya kecil, ya, dibandingkan dengan yang lain ini. Kalau yang lain ada, ya. Kalau tidak ada, misalnya struktur rangka batang pras itu, yang ada cuma aksial, ya jadinya tetap ada, yang nggak mungkin diabaikan. Tapi di struktur balok, perpindahan aksial ini biasanya kecil, apalagi di vibrasi. Ya. Di vibrasi lebih lagi. Jadi frekuensinya jauh sekali bedanya antara yang aksial ini, frekuensinya tinggi sekali dibandingkan dengan yang lateral. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau frekuensi tinggi sekali itu taruhnya di belakang. Kan, ya. Yang di depan itu frekuensi yang rendah di luar. Jadi efeknya beda jauh, sehingga umumnya asumsi aksial diabaikan itu berlaku untuk analisis dinamiknya. Ya, sekali lagi, kalau ada getaran atau gerakan dinamik dalam arah yang lain, ya. Kalau tidak ada yang lain, ya aksial harus diperhitungkan. Nah, kalau begitu untuk struktur yang ini tinggal berapa kalau aksial kita hilangkan? AB tidak boleh berpindah aksial, BC juga tidak boleh berpindah aksial. Satu, ya. Tinggal satu, yang mana? Benar ya, benar, tinggal satu. Yang mana? Momen aja, Pak. Hanya rotasi ya. Ini perpindahannya, jadi berputar ya. Jadi kalau kayak begini tinggal satu sebenarnya ya. Ini cuma satu. Sehingga kalau kita harus mentransformasikan, ini saya mentransformasikan untuk elemen AB agar matriksnya sama dengan matriks elemen yang tadi ditulis, ME, ya. Itu satunya mesti kita putar gitu, satunya masih ada di sini, duanya rotasi, tiganya ada di sini, empatnya rotasi ini ya. Nah, yang cocok dengan ini cuma nomor 4 ya. Jadi nanti A-nya masih tetap binary ini. A elemen AB isinya 4 ke sini, ininya cuma 1 ya, karena derajat perbesar strukturnya cuma 1. 1, 2, 3 tidak nyala, 0, 0. Cuma 1. 0, 0, 0. Terus yang keempatnya nyala ya. Gitu ya. Jadi masih tetap binary ini. Sedangkan untuk elemen 2, elemen BC, A, BC-nya, matriks transformasinya isinya adalah, kalau yang ini yang standar ya, satunya ke atas, duanya rotasi, tiganya di sana, empatnya di sana, jadi satunya nggak terpakai, duanya nyala, terus 0, 0. Jadi masih binary ini ya. Karena rotasi mau kemanapun arah batangnya, ini nggak perlu ditransformasi. Ya. Tetap aja maksudnya nggak perlu ditransformasi, nggak perlu diubah gitu besarannya. Ya, biar miring, biar macam-macam. Nah, tapi kalau ini saya gantinya apa ya? Gantinya roll gitu ya. Derajat kebebasannya tinggal berapa? Atau tinggal berapa? Jadi berapa? Kalau tadi 1 tinggal berapa ya enggak? Bukan tinggal berapa. Jadi berapa? Jadi 2, Pak. Jadi 2, Pak. Ya. Rotasi sama rotasi. Rotasi ini. Rotasi di B sama rotasi di C. Oke. Kata saya jadi 3, masih ada 1 lagi. Kira-kira apa 1 lagi? Translasi di C, Pak. Translasi di C. Tadi ngomongnya translasi. Jadi gini. Iya, gitu. Ya. Kalau begini, meskipun aksial diabaikan, BC-nya tidak akan tambah panjang, tapi dia bisa bergerak kiri kanan. Nah, cuma untuk elemen kita, kalau kita taruh di sini nanti bingung. Karena BC tidak punya arah sana. Biasanya yang begini kita taruhnya sebelah sini. Sini aja taruhnya. Jadi yang punya arah sana itu hanya AB. BC ikut aja. Jadi nanti perpindahan titik C pasti sama dengan B untuk arah sana ya.
rotasinya beda, punya sendiri. Tapi perpindahan kiri kanannya di B itu dengan C sama. Karena BC tidak boleh tambah pendek, tidak boleh tambah panjang karena aksialnya diabaikan. Jadi ini punya 3 strukturnya. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau begitu, bagaimana matriks transformasinya? Yang jelas A, B sekarang disiapkannya 4 baris, tapi kolomnya 3. Karena strukturnya kan 3. Lihat tulisannya, nggak 1 lagi. Ya, nanti ABC kita kerjakan lagi. Ini dulu, ini harus disiapkan 3. 1, 2, 3. Oke. Satu dan 2 nggak terpakai di mana-mana. Jadi nomor 3-nya terpakai ini di struktur. Tapi kebalik ya posisinya. Jadi sekarang boleh ada -1, terpakainya di 1. Jadi di sini -1, di sini 0, 0. Tidak lagi biner yang 0 dan 1, tapi ada minusnya. Ya ini karena rotasi ini ya. Nanti kalau Anda masih ingat juga ada cos rotasi theta ini gara-gara tetanya itu punya nilai tertentu. 90 derajat begitu nanti sinus ada minus sin di dalamnya keluar -1 ini. Yang keempatnya pakai di nomor 2 ya. Jadi ini 0, 1, 0 gitu ya. Ini matriks transformasi untuk AB. Untuk DC. BC itu standarnya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi nomor 1-nya vertikal nggak terpakai di 3-3-nya. 1, 2, 3. Rotasinya terpakai di nomor 2, jadi 0, 1, 0. Lalu vertikalnya ini nggak kepakai. 0, 0. Dan rotasinya yang keempat pakai di nomor 3, 0, 0, 1. Oke, jadi matriksnya begini sekarang. Yang berdua itu cuma nomor 2 itu ada di sini dan di sini. Lainnya di sendiri, ini sendiri ya. Oke. Nanti akhirnya di setiap kolom ini harus ada ya. Maksudnya di 1 itu harus ada di salah satu elemen, 2 itu harus ada di salah satu elemen, lebih nggak apa-apa. Artinya ada 2 elemen yang berubah, 3 itu juga harus ada. Kalau nggak nanti matriks ketakuan strukturnya ada yang 0 di diagonal. Itu tidak kita inginkan. Oke, jadi untuk struktur yang ada kolomnya ya bisa muncul -1 dan harus hati-hati kalau aksial diabaikan, artinya kalau tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa memanjang atau memendeknya elemen, ya hilang derajat kebebasannya. Tapi kalau begini masih boleh, masih bisa bergerak meskipun tidak memanjang atau memendek, derajat kebebasannya ada. Begitu.